Banyak orang berpikir bahwa pekerjaan petani di desa tidak akan menghasilkan kekayaan besar. Padahal kenyataannya ada beberapa kisah nyata yang membuktikan sebaliknya. Dalam video kali ini, aku akan membagikan cerita inspiratif dari beberapa orang Cina yang dulunya hanya petani biasa. Mereka kemudian bekerja keras dan inovatif sehingga kini menjadi miliarder yang bahkan menginspirasi banyak orang di dunia. Contohnya adalah Zhang Daochai, Xu Lianjie, Qin Yinglin, dan Yu Donglai. Semua berasal dari latar belakang sederhana, tapi masing-masing berhasil merintis bisnis besar. Kisah-kisah mereka akan bikin kamu berpikir ulang tentang mimpi-mimpi besar. Jadi, simak terus karena aku yakin setiap cerita di sini akan memberikan motivasi buat kamu. Semoga setelah menonton, kamu semakin yakin bahwa latar belakang bukan penghalang menuju sukses. Kisah-kisah semacam ini bukan hanya cerita fiksi untuk didengarkan, tetapi contoh nyata yang bisa memberikan inspirasi. Kamu mungkin belum pernah mendengar nama Zhang Daochai, tapi kisah hidupnya benar-benar inspiratif. Zhang Daochai lahir pada tahun 1955 di Provinsi Shandong dan dibesarkan di keluarga petani. Sejak kecil dia membantu orang tuanya mengelola sawah di desa. Walaupun berasal dari desa sederhana, Zhang punya tekad kuat untuk belajar dan berinovasi. Dia berhasil mendapatkan gelar sarjana dari Universitas Shandong sebelum akhirnya merintis usaha sendiri. Pada tahun 1984, Zhang mendirikan Sanhua Holding Group di Provinsi Zhejiang. Sanhua bergerak di bidang komponen pendingin udara dan AC, dan sekarang produknya sudah digunakan di seluruh dunia oleh perusahaan besar seperti Carrier. Walaupun Zhang dikenal rendah hati dan jarang tampil di media, hasil jeripayahnya berbicara sendiri. Forbes melaporkan kekayaan bersih Zhang mencapai sekitar 4,4 miliar dolar Amerika, membuktikan bahwa usaha kerasnya benar-benar membuahkan hasil. Bahkan aku sendiri sempat tidak percaya ketika mengetahui Zhang hanyalah anak petani biasa, karena kenyataannya ia sekarang orang sukses begitu. Kisah Zhang Daochai mengajarkan bahwa asal-usul sederhana bukan penghalang untuk sukses. Perjalanan hidupnya membuktikan bahwa dengan tekad, kerja keras, dan inovasi, mimpi besar sekalipun bisa terwujud. Cerita Zhang juga mengingatkan kita bahwa pendidikan dan wawasan sangat membantu. Dia sempat belajar hingga ke perguruan tinggi dan itu membantunya memanfaatkan teknologi saat membangun perusahaan. Zhang berani mengambil risiko besar dengan meninggalkan pekerjaan aman demi mengejar impian usahanya. Banyak yang mungkin tidak tahu, tapi ia pernah menjadi wakil direktur di pabrik permesinan pertanian sebelum tahun 1984. Pengalaman itu tentunya memberinya bekal untuk mendirikan Sanhua. Walaupun detail ini tidak selalu diceritakan, perjalanan Zhang menunjukkan pentingnya terus belajar dan berani membuat keputusan sulit. Intinya, ada banyak pelajaran yang bisa kita petik, termasuk untuk merendahkan hati ketika memulai dan berani bermimpi setinggi mungkin. Jika Zhang yang dulu petani biasa bisa meraih hal sehebat ini, maka kamu pun pasti bisa meraih impianmu dengan ketekunan dan kerja keras. Kisah selanjutnya adalah tentang Xu Lianjie, seorang pengusaha yang memulai karirnya dari nol. Xu Lianjie lahir tahun 1953 di kota kecil Jinjiang, Provinsi Fujian. Masa kecilnya sangat sulit, ia bahkan tidak sempat menyelesaikan sekolah dasar karena keluarga yang sangat miskin. Sebagai bocah lelaki, Xu membantu ekonomi keluarga dengan berjualan buah dan telur di pasar, menjual umbi dan sayur, bahkan menarik gerobak keliling. Walaupun pendidikannya terhenti dini, tekad Xu untuk sukses tetap kuat. Suatu hari, Xu menyadari ada peluang bisnis besar di industri pembalut wanita di Cina. Ia melihat bahwa waktu itu banyak orang masih menggunakan pembungkus tradisional berbahan dasar rumput untuk kebersihan diri. Dengan berani, ia memutuskan membalik keadaan itu. Bersama temannya Si Wenbo, Xu mulai memproduksi pembalut modern dan popok melalui perusahaan Hengan International yang mereka dirikan pada 1985.
Tidak disangka, usaha ini berkembang sangat cepat. Hengan kini menjadi perusahaan terkemuka di bidangnya dengan omset puluhan miliar yuan per tahun. Shu pun makin kaya raya. Menurut Hurun, kekayaannya sudah mencapai sekitar 10,5 miliar yuan atau sekitar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2024. Media Cina pernah mencatat Shu sebagai salah satu orang terkaya di provinsi Fujian, sehingga ia mendapat julukan Minnan Business Godfather. Banyak orang setempat menjadikannya inspirasi. Dari cerita Shu kita belajar bahwa kesempatan kadang datang dari hal yang tak terduga. Waktu dia melihat kebutuhan pembalut wanita, justru disitulah titik baliknya. Dia menunjukkan bahwa dengan keberanian memulai, kita bisa mengubah kebiasaan lama menjadi peluang bisnis baru. Kisah Shu mengajari kita untuk tidak ragu menjajal peluang yang terlihat sepele. Siapapun bisa memulai dari yang kecil, yang penting terus maju dan berinovasi. Jika Shu Lianjie bisa sukses dari nol, tentu kamu pun bisa meraih mimpi-mimpimu dengan kerja keras dan kreativitas. Tidak ada yang tak mungkin dicapai. Kisah berikutnya datang dari Qin Yinglin yang kini dikenal sebagai salah satu peternak babi terkaya di dunia. Qin Yinglin lahir di Provinsi Henan, salah satu daerah peternak babi terbesar di Cina. Setelah menamatkan pendidikan di Universitas Pertanian Henan, Qin kembali ke kampung halaman dan bersama istrinya memulai usaha peternakan babi pada tahun 1992 dengan modal hanya 22 ekor. Awalannya sangat sederhana, namun Qin menerapkan ilmu pertanian modern yang ia pelajari untuk menjaga kesehatan ternak. Hasilnya luar biasa. Saat ini perusahaan Muyuan Foodstuff miliknya berhasil menyembelih sekitar 5 juta ekor babi per tahun. Keberhasilan ini membuat kekayaan Qin melonjak. Menurut Forbes, kekayaannya diperkirakan mencapai sekitar 24,4 miliar dolar Amerika Serikat. Cerita Qin membuktikan bahwa permulaan yang kecil bukan penghalang untuk meraih sukses besar. Dia menunjukkan kepada kita pentingnya inovasi dan ketekunan. Bahkan aku sempat tercengang mengetahui pria ini dulunya petani biasa dan kini mendunia. Kisah Qin Yinglin mengajarkan bahwa apa yang kamu pelajari bisa mengubah hidupmu. Walau dimulai dengan sedikit modal, dengan ilmu dan kerja keras, hasilnya bisa luar biasa. Selain itu, kisah Qin juga melibatkan perjuangan melawan wabah penyakit. Ketika Cina dilanda flu babi Afrika, Qin menggunakan teknologi pencegahan ketat. Ia mensterilkan truk, makanan ternak, dan bahkan menyaring udara di peternakannya. Langkah ini melindungi usahanya dari kerugian besar. Hal ini mengajarkan kita bahwa inovasi dan kesiapsiagaan juga sangat penting dalam berbisnis. Sederhananya, Qin menunjukkan bahwa kita harus siap menghadapi tantangan sekecil apapun. Dengan pengetahuan yang tepat dan ketekunan, masalah sebesar apapun dapat diatasi. Intinya, perjalanan Qin Yinglin mengingatkan kita untuk tidak mudah menyerah menghadapi masalah. Jika Qin berhasil mengubah 22 babi saja menjadi kerajaan bisnis global, maka kamu pun pasti bisa meraih impianmu dengan tekad dan pengetahuan yang kamu miliki. Contoh lain yang unik datang dari Yu Donglai, yang sering disebut sebagai bos terkonyol di Cina. Yu lahir dalam keluarga petani dan mulai bekerja sejak remaja. Pada tahun 1995, ia membuka toko kelontong kecil untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hanya dalam 2 tahun, ia beralih fokus dengan menjual rokok dan minuman keras, lalu mendirikan jaringan minimarket bernama Pangdong Lai. Bisnis Yu terus berkembang dan kini memiliki lebih dari 13 cabang di kota-kota kecil di Provinsi Henan. Bahkan gerai Pangdong Lai sampai dijuluki surga pelanggan karena pelayanannya yang sangat teliti. Yang membuat Yu istimewa adalah caranya memperlakukan karyawan. Ia memperkenalkan konsep cuti sedih yang memberi kebebasan istirahat kepada karyawan ketika mereka membutuhkannya, serta memberikan kompensasi jika ada karyawan yang diperlakukan buruk oleh pelanggan.
Inovasi-inovasi sederhana seperti itu membuat Yu terkenal sebagai pemimpin yang sangat perhatian. Cerita Yu Donglai menunjukkan kita bahwa kesuksesan bisa diraih sambil tetap menjaga kepedulian terhadap orang lain. Aku sendiri terinspirasi oleh ide-ide kreatifnya yang humanis. Dari toko kecil, ia membangun perusahaan retail yang sukses besar tanpa melupakan sisi kemanusiaan. Hal ini mengajarkan bahwa kita tidak perlu bersikap keras untuk sukses. Yu percaya pengusaha sejati harus sehat, bahagia, dan ringan hati, serta bahwa kebaikan kecil yang kita lakukan adalah penting. Kita bisa meniru semangat Yu dengan selalu berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari, sekecil apapun hal itu. Yang jelas, cerita Yu mengajarkan kita untuk tetap rendah hati dan selalu menghargai orang lain. Dari kisahnya, kita belajar bahwa sukses tidak harus diukur hanya dengan materi, tetapi juga dampak positif bagi banyak orang. Intinya, Yu mengingatkan kita bahwa kesuksesan bisnis dan kebaikan hati sebenarnya bisa berjalan bersama. Jadi, carilah keseimbangan antara meraih sukses dan melakukan hal yang benar. Jika Yu bisa memulai dari toko kelontong kecil dan mencapai kesuksesan sambil berbuat baik, maka kamu pun bisa menggapai impianmu dengan sikap positif dan ketekunan yang kuat. Nah, itulah beberapa kisah nyata inspiratif dari orang-orang China yang awalnya petani biasa, tapi berhasil menjadi miliarder. Setiap cerita punya pesan yang sama, jangan pernah menutup pintu untuk mimpi besar. Walaupun mereka memulai dari latar belakang yang sederhana, semangat dan kreativitas membuat mereka menciptakan sesuatu yang luar biasa. Semoga kisah-kisah tadi membuat kamu semakin percaya bahwa di luar sana banyak kesempatan untuk diwujudkan. Kamu cukup mulai dengan satu langkah kecil. Teruslah berusaha kreatif mencari peluang dan jangan takut gagal. Kisah Zhang Shuqin dan Yu menunjukkan bahwa kerja keras, inovasi, dan kebaikan hati bisa mengubah hidup. Ingat, kesuksesan besar dimulai dari langkah pertama yang kecil. Sekarang giliranmu. Kalau mereka bisa, aku yakin kamu juga bisa. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk menyukai video ini jika kamu termotivasi dan ikuti channel ini untuk kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat dan selamat berjuang.